Oke, selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Music Studio dan kita bisa mulai dari Executive Summary. Oke, jadi proyek ini saya mulai karena saya melihat bahwa banyak studio musik yang tutup akhir-akhir ini. Bisa jadi karena masalah promosi, bisa juga jadi karena masalah tidak adanya diskon-diskon yang mereka berikan. Oleh karena itu, saya ingin membuat sebuah portal dalam bentuk website yang mengumpulkan informasi-informasi studio yang ada di wilayah Jabodetabek. Kedepannya saya ingin agar aplikasi ini juga mengumpulkan informasi studio yang ada di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga ke Indonesia. Jadi bisa dilihat sendiri, kami membutuhkan dana hingga 60 juta pada tahun pertama. Sedangkan dana yang ada barulah 20 juta. Dari mana sisanya? Sisanya itu akan ada melalui sistem penyewaan 50.000 per satu studio. Kalau misalkan ada 50 studio yang bergabung untuk masuk dalam portal ini, maka akan didapatkan 2,5 juta per bulan. Break even point akan terjadi sebelum tahun kedua. Pada tahun pertama, target kami adalah 50 studio dan toko musik. Mengapa toko musik? Kami juga ingin agar mempromosikan produk-produk yang ada dalam toko musik. Sehingga kita membuat sebuah ekosistem baru, di mana ada sebuah promosi studio dan juga promosi alat-alat musik. Karena mereka saling berinteraksi. Bisa kita lihat objektifnya? Ya, objektif tahun pertama adalah naiknya penyewaan studio musik dan pembelian alat musik dari setiap toko musik dan studio musik yang mendaftarkan studio dan toko mereka di portal kami. Yang kedua, menjadi aplikasi yang dapat melihat jadwal dan membooking studio secara langsung. Ini sangat penting karena ini akan membuat user mudah untuk melihat daftar-daftar studio mana yang bisa mereka sewa. Lalu yang ketiga, memiliki minimal 200 penyewa studio dan akun yang mendaftar. Akun ini adalah anak-anak band itu tersendiri, yaitu end user dari target kami. Selanjutnya, menjadi aplikasi pusat alamat studio musik dan musik store. Mengapa demikian? Karena pada hari ini masih belum ada sebuah aplikasi yang mengumpulkan informasi-informasi studio yang ada di wilayah Jabodetabek ini. Yang kedua adalah misi. Kami bertekad untuk menjadi aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang alamat studio dan toko musik beserta jadwalnya. Pelanggan juga dapat membooking studio melalui aplikasi ini. Kami mengerti bahwa semua ide bagus, tapi tetap saja ada risiko. Makanya, selanjutnya yang ketiga kami memikirkan beberapa risiko yang ada. Yang pertama, tutupnya banyak toko musik atau studio musik. Karena bisa dilihat fakta akhir-akhir ini, 3 dari 5 studio musik itu tidak bertahan lebih dari 2 tahun. Lalu gangguan sinyal internet pada saat pembukingan studio. Hal ini bisa membuat user merasa cemas dan gelisah karena mereka tidak mendapatkan servis yang baik. Oleh karena koneksi, bukan dari aplikasinya maupun studionya, tapi koneksi. Dan yang terakhir adalah munculnya aplikasi-aplikasi studio yang serupa. Walaupun pada saat ini masih belum ada aplikasi studio ini. Oke, setelah kita melihat list-list yang ada, maka kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, Company Summary. Aplikasi studio ini akan didevelop oleh sedikit orang programmer dan lebih banyak sales yang akan pergi ke studio-studio untuk menjalin kerjasama. Mengapa hal itu demikian? Karena kita akan lebih berfokus pada pemasaran. Jadi kita nggak membuat banyak aplikasi, tapi cukup aplikasi status ini aja yang akan kita maintenance dan kita upgrade, dan kita lebih banyak untuk orang yang menjangkau studio-studio yang ada di daerah Jabodetabek hingga Pulau Jawa ini. Perusahaan ini juga akan lebih didominasi oleh orang-orang yang mengerti tentang musik. Kenapa demikian? Agar aplikasi studio ini dapat lebih mudah
presentasikan kepada studio-studio yang ada. Selanjutnya ada company ownership. Company ownership ini akan dimiliki oleh saya sendiri sebagai CEO dan 2 orang shareholders yang merupakan investor. Jadi aplikasi studio ini mengeluarkan kos awal untuk apa aja? Yang pertama sewa server, biaya research untuk mengenal kebutuhan studio-studio yang ada dan juga anak-anak band, lalu hardware dan koneksi internet. Selain itu juga kami membutuhkan biaya transportasi dan komunikasi untuk dapat mencari studio-studio yang baru dan berkomunikasi untuk kontrak dan maintenance. Untuk lebih jelasnya ada di bawah ini ya, ada di startup cost. Ada peralatan administrasi, ada sewa rumah yang dijadikan kantor per tahunnya. Ini adalah koneksi internet per tahun. Ada juga hardware berupa laptop dan lainnya. Lalu software. Terus untuk menyewa desainer. Lalu ini adalah gaji developer. Total costnya adalah 87.516.000 rupiah. Itu untuk lokasinya sendiri, kami ingin mencari sebuah rumah di daerah Alam Sutra karena target market kami juga yang pertama kali adalah daerah Tangerang Selatan ini sebagai kantor dan pusat pengembang aplikasi studio musik ini. Oke. Selanjutnya adalah service. Gitu. Aplikasi studio ini akan berisi informasi tentang studio yang berada di daerah yang dipilih oleh user. Jadi service yang mau kita fokuskan adalah user misalnya berada di daerah Jakarta Barat, maka kita ingin menampilkan studio-studio yang ada di daerah Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk membantu user menemukan studio yang diinginkan dan juga membantu penyewa studio untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru yang cenderung belum mengenal studio mereka. Gitu. Jadi data-data yang kami ingin dapatkan dari studio untuk kami berikan kepada user adalah nama studio, letak studio, instrumen apa saja yang disewakan atau disediakan oleh studio, harga sewa per jam, kontak personnya tentu, dan pembukingan secara online, yang artinya juga bisa menampilkan jadwal yang sedang ada di dalam sebuah studio. Itu. Nah, selanjutnya perbandingan. Jadi aplikasi studio ini merupakan yang pertama di Indonesia, sehingga aplikasi ini bisa menjadi terobosan baru untuk mengintegrasikan marketing studio-studio yang ada di daerah Jabodetabek hingga ke Pulau Jawa. Teknologi. Aplikasi studio ini akan menggunakan teknologi yang terbaik dan aman sehingga user dapat mendapatkan informasi tentang studio yang mereka inginkan secara lebih cepat dan praktis. Ya, hal ini mengacu pada server yang kami gunakan, yaitu ada Microsoft Azure, di mana keamanan sudah disediakan oleh Microsoft sendiri. Itu sehingga studio-studio juga tidak perlu cemas bahwa datanya akan hilang atau dicuri oleh orang-orang lain. Kami juga memasukkan teknologi analisis agar dapat menganalisis user yang telah menggunakan aplikasi ini. Maksudnya itu seperti Google Analytics. Jadi dari mana user mengakses aplikasi ini dan di mana dia akan menyewa studio itu, dan kira-kira range-nya umur berapa orang yang mencari studio ini dan lain sebagainya. Selanjutnya bab 4, market analysis. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, sebagian besar pemasaran studio dilakukan secara individu per studio.
beberapa studio coba melakukan pemasaran yang lebih baik lagi dengan mengadakan event. Jadi ada beberapa studio yang secara bulanan mengadakan event, tujuannya adalah untuk uh, band bisa tampil. Mengapa demikian? Karena ketika band tampil maka mereka cenderung akan melakukan latihan-latihan. Nah, hal ini membuat sebuah studio jadi banyak pelanggannya. Gitu. Namun belum ada sebuah wadah yang bisa menampung semua informasi tentang studio yang ada dalam sebuah wilayah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari sebuah studio di dalam internet, ya kita mesti tahu nama studionya dan baru bisa dikeluarkan informasi. Kalau kita nggak tahu nama studionya maka kita susah mencarinya. Gitu. Target pengguna aplikasi kami adalah pemusik yang memiliki sebuah smartphone. Gitu. Jadi kalau dilihat hampir sebagian besar orang di Jabodetabek menggunakan smartphone sehingga mereka bisa mengakses aplikasi ini. Yang pertama melalui web, yang kedua jika sudah banyak penggunanya melalui mobile apps. Lalu market segmentation. Target pengguna aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian. Gitu. Maksudnya biar tidak bingung, yang pertama adalah studio yang melakukan membership. Gitu. Ya, mereka menggunakan jasa kami untuk mempromosikan. Yang kedua adalah user yang mencari studionya melalui aplikasi ini. Gitu. Dari studio kami sudah melis beberapa studio yang ada di Jakarta, sekitar ada 100 list lebih studio yang sudah siap dikunjungi untuk diajak kerjasama. Selain pemasaran juga bisa kita lakukan pemasaran produk-produk yang berhubungan dengan musik gitu. Jadi ada anak band, ada studio, dan juga ada instrumen yang dijual gitu. Kami mencoba menggabungkan semuanya di dalam sebuah aplikasi studio ini agar memudahkan anak band atau orang-orang yang ada di industri musik untuk bisa bertemu di dunia maya. Ya, setelah yang studio pertama itu, yang kedua adalah user. Jadi target utama kami adalah anak muda dari umur 15 hingga 22 tahun. Itu sekitar anak-anak SMP kelas 3, SMA hingga kuliah. Jadi dari data-data yang kami miliki ada total sekitar 500 sekolah yang ada di Jakarta. Jika satu sekolah memiliki 100 siswa, berarti ada sekitar 50.000 orang yang SMA yang aktif sebagai SMA. Nah, itu jika satu SMA hanya memiliki 100 orang siswa dalam 3 angkatan. Lalu juga ada 65 daftar universitas dan institut yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Bila dalam sebuah lembaga pendidikan ada hanya 20 orang saja yang bermain band dan menggunakan aplikasi ini, maka sudah ada sekitar 11.300 target users secara spesifik yang menggunakan aplikasi ini. Lalu target market segmen strategi. Aplikasi studio ini ditargetkan untuk menjembatani setiap studio band yang ingin lebih banyak menjangkau pelanggan baru dan juga membantu anak band yang ingin mencari studio baru di daerah mereka tinggal. Gitu. Jadi ada mungkin sekumpulan orang yang ingin mau main band, tapi mereka kesulitan mencari studio di daerahnya, apalagi jika mereka bertemu itu di sekolah. Mungkin yang mereka tahu adalah studio-studio yang ada di dekat rumah mereka, bukan yang berada di dekat sekolah. Maka aplikasi studio ini adalah jawabannya. Selanjutnya market trends. Dalam survei yang kami lakukan terhadap beberapa orang secara acak, kami mendapatkan hasil positif seperti pada berikut. Jadi dari 10 orang yang kami survei, 10-10-nya menjawab menyukai musik. Lalu dari 10 orang, 9 dari 10 orang menggunakan smartphone.
gitu. Lalu 6 dari 10 orang memainkan alat musik. Dan ini yang penting, 7 dari 10 orang pernah masuk ke studio. Jadi terkadang orang yang masuk ke studio itu bukan cuma orang yang eh, bisa memainkan alat musik saja. Terkadang ada juga manajer sebuah band yang ikut masuk ke studio atau vokalis gitu. Market needs dari pengguna smartphone zaman sekarang, maka hampir semua orang menggunakan aplikasi pada smartphone yang mereka miliki. Dari keuntungan inilah maka kami menjawab need dari pengguna smartphone yang memiliki hobi bermain musik dan tergabung dalam sebuah band. Mereka cenderung hanya mengetahui informasi tentang studio band dari teman-temannya. Nah, studio inilah yang ingin memberikan informasi tentang studio, semua studio yang ada di Jabodetabek gitu. Service business analysis. Dari analisis penyewaan studio yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa industri musik studio cenderung turun ya, karena industri musik sedang turun, artinya studio juga sebenarnya peminatnya semakin turun gitu. Salah satu faktornya adalah karena banyak studio yang terlalu strict, tidak menggunakan promosi, tidak ada diskon, harganya sama aja siang, sore hingga malam, sehingga bagi anak band mereka juga kurang bisa terus menerus latihan band, dikarenakan mereka merasa hanya mendapatkan benefit untuk dapat pinjaman alat musik. Maka itu kami mencoba mendongkrak industri musik dari sektor penyewaan studio musik. Tuh, nah ini competition and brand veterans. Kompetisi terbesar adalah pihak studio yang melakukan pemasaran secara individual dengan program-program yang sudah matang dan promo yang menarik. Karena dengan hal ini, maka studio tersebut sebenarnya tidak membutuhkan aplikasi ini. Tapi menurut survei yang sudah kami lakukan, hanya sedikit studio yang melakukan hal ini. Selain itu juga ada kompetisi lain dari pihak besar seperti label rekaman atau toko alat musik yang bisa melakukan atau membuat aplikasi ini yang serupa juga dengan pemasaran yang lebih besar dan lebih cepat. Oke, jadi ini adalah sebuah analisis SWOT. Kita mulai dari strengths-nya dulu, dimana biaya membership kami hanya 50.000 per bulan seperti yang dijelaskan dalam executive summary. Lalu peminat studio band juga cukup banyak. Di dalam sebuah sekolah pasti minimal ada satu band yang secara aktif, mungkin untuk manggung di SMA-nya atau di festival-festival lain gitu. Terus jika semakin banyak penyewa studio, maka semakin banyak juga yang menggunakan web ini. Salah satu tulang punggung kita adalah anak band gitu. Jadi semakin banyaknya anak band, maka pengguna aplikasi studio ini semakin banyak. Terus smartphone sudah dimiliki hampir sebagian besar orang dan belum ada web yang serupa. Selanjutnya adalah kekurangan kami. Jika sebuah studio sudah terkenal, maka studio tersebut tidak membutuhkan web ini gitu. Lalu adalah studio yang bisa menurunkan reputasi studio secara keseluruhan. Jadi misalkan ada sebuah studio yang ternyata tidak memuaskan servisnya, maka hal ini akan bisa membuat paradigma bahwa studio-studio yang terdaftar dalam aplikasi ini adalah studio yang tidak memuaskan. Lalu opportunity. Jadi banyak studio band yang belum memiliki promosi dan pemasaran yang cukup baik. Ini seperti apa? Pemberian diskon, pemberian bonus setelah 10 kali bermain dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah setiap musisi cenderung memulai band dari sebuah studio, yaitu studio sewa tadi gitu. Lalu ancamannya adalah adanya web baru yang berisi konten yang sama. Itu karena ini kita bermain di digital, maka sebenarnya sangat mudah untuk di copy informasi yang ada di dalam studio ini.
Lalu studio-studio yang ingin mempromosikan studionya sendiri tanpa melalui jalur kita. Jadi sebenarnya sebuah studio itu bisa memiliki promosi sendiri tanpa melalui aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu memiliki semua studio yang ada di Jabodetabek. Selanjutnya adalah marketing strategi. Eh, eh, Peluang terbesarnya adalah belum ada kompetitor yang membuat mobile apps atau website untuk informasi video. Terus biaya partnership yang murah sehingga membuat studio sebenarnya pengen nyoba aja dulu karena cuma 50.000 per bulan. Lalu singkat, padat, dan mudah digunakan adalah kunci dari setiap informasi pada aplikasi ini. Jadi kita nggak akan membanjiri user dengan informasi studio yang sebanyak-banyaknya, tapi kita memberikan user informasi yang singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti. Lalu promotion strategi aplikasi studio ini akan menarik customer dengan cara meletakkan banner pada studio-studio yang telah melakukan membership ya. Jadi hal ini membuat setiap orang yang datang akan ingat kembali dengan aplikasi ini. Lalu juga kami akan memasarkan melalui media-media forum yang berkembang di Indonesia ini, terutama forum-forum musik. Pricing, jadi harga yang kami tawarkan kepada studio agar diiklankan sangatlah murah, yaitu sebesar 50.000 per bulan, atau rata-rata hanya 1 jam harga sewa studio, sehingga pihak studio harusnya tidak terlalu berat untuk mendaftar. Selain itu juga jasa yang kami berikan sebenarnya hanya untuk membesarkan nama dari studio-studio yang mendaftar. Karena sementara ini belum ada aplikasi jenis, maka persaingan harga belum dapat dipastikan. Namun kedepannya perkembangan aplikasi ini dapat dipantau sehingga kita dapat tahu apakah ada aplikasi kompetitor dengan jasa yang sama atau tidak, atau dengan harga yang lebih murah, atau justru malah lebih mahal. Asal strategi transaksi membership maupun pemasangan iklan yang ada akan di-maintain secara sistem, sehingga masa membership dan pemberitaan dapat disampaikan melalui email, dan data transaksi pun tercatat semua dalam sistem. Oke. Selanjutnya adalah sales forecast. Bisa dilihat langsung ke diagramnya ya. Jadi ini adalah target studio yang melakukan membership di tahun pertama ada 200, tahun kedua 250, dan tahun ketiga 300. Untuk pemasangan iklan kami berharap tahun pertama 30, tahun kedua 30, dan tahun ketiga 30. Mengapa statis? Yang kami lakukan adalah penambahan harga pada pemasangan iklannya, bukan penambahan jumlah pemasang iklan. Kalau dilihat membership per bulan 50.000, namun pada pemasangan iklan yang pertama 400.000 per iklan, yang kedua 800.000, dan yang ketiga 800.000 tetap. Nah, jika di bilangan ini dikalikan dengan bilangan ini dapat hasil 120 juta. Begitu juga yang pemasangan iklan dikalikan dengan harganya dapat 12 juta. Oke, seperti yang bisa dilihat. Jadi totalnya pada tahun pertama kita mendapatkan unit sales sebanyak 132 juta, tahun berikutnya 174 juta, dan tahun berikutnya 234 juta. Manajemen summary. Nah, pada bab ini kami akan membahas tentang manajemen yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, jadi saya sendiri sebagai CEO akan merancang sistem dan ikut mendevelop aplikasi ini. Pada pekerjaan aplikasi ini akan mendapat suntikan dana dari shareholders. Maksimum shareholders yang bergabung adalah 2. Selanjutnya pada bagian UI, desain akan dikerjakan oleh seorang desainer yang dikerjakan dengan sistem part-time. Pada seperti yang dijelaskan dalam bab 2 tadi. Selain itu juga untuk mendevelop aplikasi ini, maka saya mengerjakan programmingnya juga, sehingga gaji yang masuk adalah untuk saya pribadi dan ada seorang programmer yang membantu saya. Jadi ada 2 programmer. Yang pertama itu adalah saya sebagai sistem arsitek sekaligus developer, dan ada satu lagi yang membantu saya.
Lalu ada satu orang finance yang akan bekerja saat aplikasi ini sudah go live untuk mencatat keuangan yang masuk dan keluar. Saat sudah go live akan ada seorang maintenance yang memaintain program yang sudah ada. Dan yang terakhir ada dua orang marketing yang terus mencari studio untuk diajak kerjasama dan juga mempromosikan website ini agar banyak user yang menggunakan. Kedepannya jika banyak studio yang ingin bergabung, maka kami akan menambah marketing untuk menghandle studio-studio yang ada. Gitu. Jadi ini tahun pertama cuma butuh 3 orang, yaitu saya sendiri, seorang programmer dan seorang developer. Di tahun berikutnya membutuhkan 6 orang, finance, maintenance, marketing. Namun desainer sudah tidak bekerja lagi karena desainer sudah cukup. Dan begitu juga 2 tahun selanjutnya 6 orang. Ini adalah total gaji yang perlu dibayarkan sekitar 350 juta pada tahun ke 2017. Itu. Ini adalah orang-orang yang perlu kami cari dan sebagian besar sudah ada gitu dari developer. Ada 2 orang, saya sendiri dan seorang developer, yaitu developer 2. Orang ini mesti rajin, teliti, dan lulusan Eskom pastinya. Bisa coding minimal 3 bahasa gitu. Namun kekurangannya biasanya orang-orang seperti ini kurang on time, jam kerjanya berantakan, bisa mengerjakan pada malam hari, sedangkan siangnya tidur, sulit untuk dihubungi, dan biasanya tidak terlalu pandai bergaul. Yang selanjutnya adalah finance. Finance hanya ada 1 orang. Dia adalah orang yang rajin, teliti, pintar, hitung-hitungan, dan lulusan sarjana ekonomi. Namun kekurangannya bisa saja finance ini pelit, galak, dan kurang pandai bergaul. Lalu yang selanjutnya maintenance. 1 orang juga, sama lulusan Eskom, bisa coding, bisa troubleshoot masalah yang paling penting agar dia dapat maintain secara tepat apa yang perlu di maintain, dan orangnya perlu on time. Kekurangan adalah kurang mendalami coding dan cenderung cukup santai karena akan kerja pada saat ada masalah dan ada upgrade saja. Lalu adalah marketing. Pertama kali kami ada 2 orang marketing. Mereka harus pintar ngomong, ramah, meyakinkan, dan mengerti produk. Namun kekurangan adalah sombong, cerewet, kurang paham dalam teknis, dan sering menjanjikan hal-hal yang mustahil. Yang terakhir adalah desainer. Ini part time, hanya di tahun pertama. Orangnya harus artful, kreatif, handal menggambar dan mendesain. Namun kekurangannya biasanya mereka malas, kerjanya mut-mutan, dan sombong. Lalu financial plan. Jadi ini kita akan rencanakan dalam jangka 3 tahun. Yang pertama startup founding. Proposal ini ditujukan untuk mengatasi kekurangan dana yang dimiliki perusahaan dalam 3 tahun ke depan, yaitu sebesar 404 juta. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memaksimalkan aplikasi studio ini dari segi kemudahan, kecepatan, dan besarnya jaringan studio yang terdaftar, yang artinya dalam setahun harus tersedia dana sebesar 101 juta untuk menutup pengeluaran yang ada dalam total 4 tahun terhitung dari tahun 0. Sumber dana yang ada meliputi: pertama, modal awal founder adalah 20 juta. Lalu investor bisa memberikan investasi hingga 100 juta. Lalu bisa lihat di sini startup cost yang ada di bab 2 tadi ada 87 juta. Sedangkan liabilities atau hutang yang harusnya ada, entah itu pinjam dari bank atau dari manapun, adalah 404 juta. Modal yang ada sekarang capitalnya 120 juta. Jika 2 orang investor tadi menginvestkan uangnya, yang bisa jadi salah satunya adalah Anda. Nah, ini adalah projected cost yang akan dikeluarkan dari year 0 sampai year 3. Itu jadi ada marketing costnya, kami mengeluarkan dana sekian. Ada biaya administrasi, sewa server per tahun yang tadi kita bilang Azure agar aman. Lalu sewa rumah kantor,
10 juta. Berikut juga dengan kenaikan harga sekitar 10% tiap tahun. Lalu network, hardware, terus maintenance hardware, supporting software, maintenance supporting software, UI design. Ini adalah payroll, ada developer, finance, marketing, maintenance, dan tadi UI design gitu. Jadi totalnya adalah 520 juta total 4 tahun. Nah, kalau misalnya kita balik lagi, nanti dana-dana yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam projected cost di bawah untuk lebih jelasnya. Gitu. Jadi di sini ada sebuah pemikiran 3, yaitu pesimis, moderat, dan optimis adalah pencapaian dari penyewa studio yang mau melakukan penyewaan. Dimulai dari yang pesimis, yang pertama adalah 200, kedua 250, dan ketiga adalah 300. Lalu iklan tetap 30, dan ini ada di dalam bab 2. Itu, ini tadi yang ada di bab 2, membership. Jika ditotalkan antara membership lalu biaya iklan, lalu ini biaya iklan yang kedua dengan harga yang 800.000 ditambah dengan modal yang ada, hasilnya adalah 630 juta. Gitu. Pengeluaran yang tadi kita perlukan adalah 523 juta. Jadi kita masih memiliki total sekitar 106 juta. Gitu, sekitar 20% dari total pendapatan. Tuh. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Ini tadi marginnya, keuntungannya dari penjualan yang tadi 120 juta adalah membership dan 12 juta adalah dari studio, begitu juga berikut-berikutnya. Lalu ini adalah pengeluaran berupa gaji dan marketing, penyewaan gitu. Jadi laba usahanya pada tahun pertama masih minus, tahun kedua juga masih minus, namun di tahun ketiga dan di tahun ke-0 masih minus, tahun pertama masih minus, namun di tahun kedua dan ketiga sudah untung. Lalu ini cash flow-nya dari keuntungannya tadi, ini dari pembelian modal. Jadi balance akhirnya cash flow-nya ada tahun pertama 30 juta, di tahun kedua kita berkurang 171.000, yang artinya masih 30 juta juga di tahun tahun pertama tadi year 0, year 1, dan sekarang year 2 kita untung 28 juta sehingga total 61 juta, dan di tahun ketiga kita untung 74 juta sehingga cash balance terakhir adalah 136 juta. Ya, ini adalah balance set dimana fixed assetnya ada 20 juta dari saya pribadi, lalu current assetnya di cashnya ada sekian dari year 0 hingga year 3, dan total asetnya ada sekian, yaitu ditambahkan dengan modal. Sebenarnya di sini dikurang hutang, namun saya tidak memprioritaskan ada peminjaman uang kepada bank, namun lebih kepada investor gitu ya. Jadi ini adalah bisnis proposal aplikasi studio yang saya ingin jalankan. Yang kami butuhkan adalah kepercayaan dari bapak atau ibu untuk menginvestkan dana sebesar 50 juta per shareholders agar aplikasi ini bisa berjalan, dan tentunya kami juga akan memberikan benefit kepada bapak atau ibu sebagai investor dalam bentuk dividen dan dalam bentuk saham. Terima kasih.
Saya percaya bahwa aplikasi studio ini akan menjadi sebuah media juga untuk industri musik agar dapat mempromosikan apa yang mereka produk apa yang mereka tawarkan. Nah, jadi bisnis proposal aplikasi studio, saya Dimitri Dimas Kamajaya. Terima kasih telah menyimak video ini.